Bab 241, Aku akan menjadi ayahmu. Ledakan. Derak petir tidak pernah berhenti menggelegar di telinganya, membangunkan Zuo Fan yang lemah dan pucat. Di atas, yang dia lihat hanyalah kubah kegelapan, dengan hanya cahaya merah kabur yang menyinari bumi di sekelilingnya. Sebelumnya, mereka melompat ke dalam lubang di langit itu setelah mengikuti tirai lampu merah, yang sama yang terus berganti posisi. Melihat lebih jauh, orang bisa melihat di atas tirai merah, petir ungu menghujani malapetaka seperti naga di sekitar dan ke arahnya. Tapi begitu petir menyentuh lampu merah, ia memantul kembali. Lampu merah adalah surga, membebaskan petak bumi ini dari serangan petir yang mematikan. Apakah ini sisa-sisa kaisar surgawi? Dengan senyuman tipis, Zuo Fan terluka parah tapi itu tidak menghentikan kegembiraan yang dia rasakan. Dia akhirnya ada di sini. Melihat sekeliling, yang dilihatnya hanyalah singkapan batu kuning di mana-mana. Kelihatannya tidak banyak, tapi dia tidak kecewa sedikit pun. Oranglah yang membuat gunung itu diketahui, bukan bongkahan batu itu sendiri. Bahkan jika sisa-sisa kaisar surgawi adalah gurun, ia masih menyembunyikan harta karun. Zuo Fan merangkak berdiri, bersemangat untuk mulai mencari. Dia mencoba bangun tetapi kemudian menemukan sesuatu yang berat pada dirinya. Gu Santong mempertahankan nyawanya, wajah kecilnya dalam tidur yang tenang. Gu Santong terbangun dan menyeka air liur di wajahnya. Dia membuka matanya yang kabur dan memberikan senyuman polos. Hahaha, kamu sudah bangun. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk. Tapi kemudian, petir lain menderu di dekatnya dan Gu Santong ketakutan hingga membenamkan kepalanya di dada Zuo Fan, tangannya memegang Zuo Fan untuk nyawanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak pernah membayangkan Invincible Scam akan menjadi anak yang pemalu. Dapat dimengerti jika kita berada di luar, tapi mengapa kamu bertingkah ketakutan di sini ketika kamu tahu petir tidak dapat menyentuhmu? Gu Santong, kita aman di sini. Anda harus melepaskan dan membiarkan saya melihat-lihat. Tidak mau. Gu Santong menggelengkan kepalanya, memeluknya lebih erat. Aku takut pada petir ungu. Memegangmu terasa aman. Zuo Fan tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya. Oh tolong, kamu jauh lebih kuat dariku, jadi bagaimana kamu bisa merasa aman di sampingku? Akan lebih masuk akal jika aku yang memegangmu. Gu Santong menggerutu dan mengangkat kepalanya. Kamu mengingatkanku pada ayah, dan merasa aman memelukmu. Ayah. Zuo Fan memulai, kamu punya ayah. Gu Santong memutar matanya dan wajah Zuo Fan berkedut, apa yang aku katakan? Siapa yang tidak? Bukannya anak ini keluar dari batu atau semacamnya, kan? Dia buru-buru menepisnya sambil terkekeh. Bukan itu. Saya hanya terkejut. Dengan seberapa kuat dirimu, ayahmu pasti luar biasa. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat ayahku selama yang bisa kuingat, kata Gu Santong sedih. Zuo Fan mengangkat alisnya sambil berpikir. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Gu Santong menambahkan, ayah yang saya bicarakan adalah ayah baptis. Dia bermarga Gu dan memiliki 2 putra. Saat aku dikejar-kejar karena dekrit pembersihan iblis, dialah yang menyelamatkan dan merawatku. Apakah dia memberimu namamu? Zuo Fan bertanya. Gu Santong mengangguk dan menunjukkan senyuman pahit. Klan Gu adalah klan terpelajar, dengan setiap generasi bekerja sebagai pejabat. Mereka tidak berpangkat tinggi, tidak juga memegang posisi penting, tapi mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Setelah dia menyelamatkan saya, dia menganggap saya sebagai putra ketiganya dan mengajari saya membaca dan menulis. Dia ingin aku menjadi orang yang bijaksana, jadi dia menamaiku Santong. Pembaca bintang, San sama dengan 3 tong sama dengan komunikasi. Begitu. Dia mengambil harta yang berharga. Dengan Anda mengawasi mereka, kesuksesan mereka dijamin. Mereka pasti langsung dipromosikan dan klan mereka menjadi kelas 1, kan? Zuo Fan terkekeh. Tapi Gu Santong menghela nafas sedih, tidak, aku malah menyakiti mereka. Jika bukan karena saya, seluruh klan mereka tidak akan mati. Zuo Fan terkejut dan segera bisa menebak apa yang terjadi. Anak ini diburu dengan dekrit pembersihan iblis, dan bahkan salam saja akan membuat orang itu mati.
Membaca semua buku itu pasti membuat kepala klan itu menyambut bencana mereka ke dalam rumah mereka. Jangan merasa buruk. Itu juga takdir. Zuo Fan menepuk kepalanya. Apakah ini sebabnya kamu berubah menjadi musuh kekaisaran? Gu Santong mengangguk, matanya menunjukkan sedikit kebiadaban dari kepahitan di hatinya, tetapi kemudian menghela nafas pada akhirnya aku terlalu ceroboh menyetujui janji tua bangka itu. Sekarang saya tidak berdaya untuk melawan 7 rumah. Kau bisa saja mengingkari janjimu. Kata-kata seorang anak tidak memiliki bobot. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Zuo Fan mengacak-acak rambutnya, seperti setan di bahunya, mendorongnya menuju kejahatan dan kehancuran. Namun Gu Santong menggelengkan kepalanya dengan keras. Ayah mengajariku pentingnya membaca, mengajariku kehormatan. Saya tidak akan mempermalukan ajarannya hanya karena dia meninggal. Anak baik. Zuo Fan mengangguk, tapi dalam hati dia menghela nafas. Pohon muda yang begitu ambisius hancur dalam sekejap. Tapi semua kutu buku itu bodoh. Tapi, tidak apa-apa juga. Bagaimana lagi aku bisa mendapat kelonggaran jika anak ini tidak bermoral? Zuo Fan merasa ingin menyampaikan tanda terima kasih kepada sarjana Gu itu. Terima kasih telah menyesatkan anak perkasa ini ke jalur kutu buku dan keluar dari daftar pembunuhanku. Zuo Fan bersukacita dan menunjukkan senyuman licik. Kamu harus selalu mendengarkan ayah baptismu. Dia benar. Gu Santong mengangguk, menyukai taktik Zuo Fan seperti bayi. Ngomong-ngomong, apa maksudmu ketika kamu mengatakan aku mengingatkanmu pada ayahmu? Mata Zuo Fan berseri-seri. Gu Santong tersipu, berubah menjadi lemah lembut saat dia bergumam, saat kamu memelukku saat kita menyerbu ke sini dan melindungiku dari petir, ingatkan aku saat ayah melindungiku dan menyuruhku melarikan diri. Oh begitu. Zuo Fan berseru, bocah itu menganggap tindakanku sebagai cinta kebapaan. Perbedaannya di sini adalah sementara pria Gu itu mencintai anak-anak, Zuo Fan mencintai dirinya sendiri. Tindakan, tanpa pamrih, dalam melindungi Gu Santong adalah semua agar dia bisa memilikinya di bawahnya, bahwa kematiannya akan sangat disayangkan. Jika skenarionya adalah seorang yang dijamin selamat, Zuo Fan tidak akan ragu untuk melemparkan anak itu ke serigala. Siapa yang mengira tindakan ini malah akan menimbulkan kesalahpahaman besar? Jadi Zuo Fan menunjukkan senyum aneh, Santong, bagaimana kalau aku menjadi ayahmu? Bajingan busuk dan tidak tahu malu ini bahkan punya nyali untuk memanggil anak itu dengan namanya untuk lebih dekat. Gu Santong tampaknya menentang gagasan itu, merasa agak canggung juga, mengapa saya melakukan itu? Saya berumur 300 tahun. Dan berapa umurmu? Itu terlalu aneh. Apa yang aneh tentang itu? Anda mungkin memiliki 3 abad atas saya, tetapi Anda adalah seorang anak kecil dan perlu dijaga. Zuo Fan meneriakkan kebenarannya, nadanya menjadi lembut, dan kita juga berada di sini karena takdir. Aku menyukaimu saat aku melihatmu. Benar-benar, Gu Santong sedang hamil. Zuo Fan mengangguk, benar sekali, terutama kekuatan gila Anda. Saya suka itu yang terbaik. Jadi cepatlah dan bekerja di bawahku seperti prajurit kecil yang baik. Gu Santong menggosok dagunya dan mengangkat kepalanya, apa untungnya bagiku? Kenapa kamu bajingan kecil? Zuo Fan mengutuk ke dalam, tetapi dia segera menerima kenyataan itu, karena semua anak adalah bajingan, aku bisa melindungimu. Apakah aku bahkan membutuhkan perlindunganmu? Apa itu tadi kalau bukan perlindungan? Zuo Fan berkata, juga, kamu mungkin terlalu kuat, tapi terlalu mudah tertipu dan mudah ditipu. Coba pikirkan, jika Anda tidak langsung percaya kebohongan pria itu yang berakhir dengan melindungi keluarga kekaisaran selama ribuan tahun, bukankah Anda akan membalas dendam pada 7 rumah sekarang? Terimalah aku sebagai ayah baptismu dan aku akan melindungimu, serta menunjukkan kepada dunia siapa mereka sebenarnya. Bajingan berdarah, berani menipu anakku. Kamu pasti lelah hidup. Zuo Fan tergagap, mengucapkan kata-kata besar yang membuat Gu Santong tertawa, tetapi masih tidak bisa berhenti membuat anak itu merasa hangat di dalam. Kami, ayah dan anak, adalah kombinasi terkuat dan terpintar. Apakah Anda melihat lelaki tua itu dan 4 bajingan kecil itu mendengarkan setiap kata yang saya ucapkan?
Mereka semua lebih kuat dariku, tapi bukankah mereka masih bergantung pada setiap kata-kataku? Itu adalah kebijaksanaan. Orang bijak mengontrol dan begitu juga yang kuat. Gu Santong menggelengkan kepalanya. Zuo Fan mengakhiri dengan promosi penjualan terbesarnya. Bergabunglah dengan saya dan dengan kekuatan saya, tidak ada yang akan mengganggu Anda. Yang terpenting, Anda tidak perlu lagi memakan bahan-bahan sampah itu. Jika saya dapat menemukan kelas 8, saya tidak akan pernah memberi Anda kelas 7. Zuo Fan kemudian menunjukkan kepadanya 20 bahan kelas 7, sebagai tanda ketulusan saya, ini semua adalah bahan kelas 7 dari cincin saya. Saya juga akui semua bahan lain yang saya berikan kepada Anda sudah ada di ring penyimpanan saya. Hanya bahan kelas 8 yang harus ditemukan. Saya benar-benar harus memasuki rangkaian petir dan menderita kesulitan yang tak terhitung karenanya. Pidato Zuo Fan sempurna, memadukan kebenaran dan kebohongan dengan sempurna dan menyembunyikan pelanggaran terbesarnya untuk mendapatkan kepercayaan. Dia tahu Gu Santong sangat peduli dengan niat orang lain untuk menyakitinya. Itu adalah bayangan yang tertinggal di hatinya sejak lama. Zuo Fan tidak boleh pernah mengakui bahwa dia sendiri yang mengatur susunan petirnya. Aku tahu. Gu Santong mengambil bahannya, dia ketagihan. Sambil meneteskan air liur, aku masih ragu kamu mencoba menyakitiku, tapi sekarang aku percaya padamu. Karena Anda akan datang dengan bahan-bahan dari cincin Anda, saya yakin tidak ada lagi yang disembunyikan. Zuo Fan mengangguk dan mendesah dalam hati. Bagaimana aku bisa merasa nyaman meninggalkan anak muda tertipu ini sendirian di dunia? Yang terpenting, membiarkan orang lain memanfaatkannya akan menjadi penilaian buruk bagi saya. Itu akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya bagiku. Dia jauh lebih pas dirawat di tanganku yang memadai dan kebapaan, hehehe. Adapun kamu menyembunyikan bahan-bahannya, aku sudah mengetahuinya. Kamu melakukannya. Zuo Fan terkejut. Jika anak itu tahu dan dengan emosinya, dia pasti sudah mencurinya sekarang dari Zuo Fan. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Gu Santong tersenyum, sejujurnya, memakan bahan-bahan itu tidak penting. Penantian mereka itulah yang menurut saya paling menarik. Ayah baptis biasanya keluar berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mencarikanku bahan makanan. Dia selalu kembali dengan kelas 1 atau 2 tapi gambaran dirinya yang muncul penuh harapan saat matahari terbenam memberiku kedamaian. Oh begitu, kalau begitu kembalikan dan saya akan mengembalikannya setiap 1 atau 2 minggu. Zuo Fan menjilat bibirnya, masih berharap untuk tidak menyia-nyiakannya seperti ini. Tapi Gu Santong memeluk mereka erat-erat, dan berbalik, bagaimana kamu bisa meminta kembali sesuatu yang sudah kamu berikan? Ayah yang seperti apa kamu? Mata Zuo Fan berbinar dan dia tertawa, apakah itu berarti kamu akan menganggapku sebagai ayah baptis? Gu Santong dengan patuh mengangguk. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak di langit. Hahaha, dengan putra mengerikan ini, 7 rumah yang luar biasa, Regent Estate berani macam-macam denganku. Bab 242, Binatang Suci Kuno, Kilin melonjak. Puff. Di tengah tawa, mata Zuo Fan melotot, dia menggigil dan, di bawah pengaruh petir ungu, meludahkan darah. Ketika darah menyentuh tanah, itu meledak dan meninggalkan bekas hitam. Gu Santong menangis, ayah baptis, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Petir ungu ini terlalu kuat. Zuo Fan menyeka darahnya, dan terengah-engah dengan tatapan muram di matanya. Petir ungu melebihi perhitungannya. Bagian yang gagal dia sempurnakan dengan Demon Transformation Art baru saja berkeliaran di sekujur tubuhnya dan menyebabkan bencana. Tapi dia juga tidak punya cara untuk menghentikannya. Ini mirip dengan racun yang bekerja lambat. Dia tahu itu merusak tubuhnya, dan suatu hari akan merenggut nyawanya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat lebih jauh, ke bebatuan dan pasir kuning, Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berdiri, wajahnya keras. Santong, bantu aku mencari sesuatu yang mencurigakan. Dia tahu petir ungu adalah salah satu kemampuan Kaisar Surgawi dan Kaisar pasti punya cara untuk menghilangkannya. Dia tidak punya pilihan selain menjelajahi sisa-sisa Kaisar Surgawi dan menemukan obatnya.
Gu Santong mengangguk dengan ramah dan membantu Zuo Fan berdiri. Ayah baptis, panggil saja aku Sansi muda. Begitulah ayah tua saya biasa memanggil saya. Siapapun yang bersahabat denganku memanggilku seperti itu. Zuo Fan mengangguk, tersenyum lemah. Baiklah, Sansi muda. Ayo pramuka. Dipahami. Gu Santong menangkupkan tangannya, dan pergi. Setelah mengenali Zuo Fan sebagai ayah baptis, dan menemukan seseorang yang dekat dengannya, melakukan keajaiban untuk egonya, bahkan mengabaikan gemuruh yang tak henti-hentinya di atas. Karena Zuo Fan tepat di belakangnya, dia tidak perlu takut. Duo ini telah menjelajahi hamparan pasir kuning tak berujung ini selama lebih dari 6 jam namun masih belum bisa mencapai akhir. Zuo Fan berhenti berjalan dan mengerutkan kening. Gu Santong juga berhenti dan melihat ke belakang. Ada apa, ayah baptis? Sansi muda, tidakkah kamu merasa kita hanya berputar-putar? Zuo Fan melihat sekeliling dan keraguannya bertambah. Sial, susunannya membingungkan. Mata Gu Santong membelalak dan berlari ke arahnya. Apa, susunan yang membingungkan? Bagaimana aku bisa dibodohi olehnya? Gu Santong cemberut. Mendasarkan kepercayaan dirinya pada pengalaman dangkal sebelumnya, dia tidak perlu takut dan tersenyum. Jangan khawatir, ayah baptis. Lihat bagaimana aku menembusnya. Gu Santong mengangkat tangan kecilnya dan menyerang. Namun pemandangan yang biasa terlihat yaitu melihat tingkat riak di daratan sejauh 100 mil tidak muncul. Tanah hanya berguncang sedikit lalu menjadi tenang. Gu Santong putus asa, ini tidak mungkin. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak sekalipun. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, sudah bisa menebaknya. Ini bukan susunan rata-rata Anda, tetapi susunan yang dibuat oleh Kaisar Surgawi, salah satu dari 3 kaisar terkuat di zaman kuno. Jika monster kecil bisa menerobos masuk begitu saja, maka Kaisar Langit hanya akan menjadi gelar kosong. Jika dia bisa menghancurkan susunan ini dengan mudah, lalu apa gunanya menemukan sisa-sisa Kaisar Langit ketika aku bisa langsung mengambil monster kecil ini sebagai gantinya? Sansi muda, hemat energimu. Kemarilah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya melihat dia meninju kemana-mana. Sansi muda, aku ingin kamu jujur padaku. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Gu Santong menggelengkan kepalanya dengan bingung. Zuo Fan mengerutkan kening, lalu mengapa kamu takut dengan petir ungu? Apakah kamu melihatnya sebelumnya? Aku belum. Gu Santong berhenti sejenak lalu menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Aneh sekali, ini pertama kalinya aku melihatnya namun aku merasakan ketakutan naluriah terhadapnya. Saat terjadi petir, aku menggigil. Ini tidak seperti petir biasa, yang saya benci tapi saya tidak takut. Ini aneh. Menurut Zuo Fan, anak itu harus memiliki koneksi dengan Lightning Canyon, tapi sekarang. Sambil menggaruk hidungnya, Zuo Fan merenung, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun yang memiliki rasa takut secara naluriah terhadap siapapun, setidaknya tidak sampai sejauh itu. Apakah itu mungkin, kenangan leluhur? Zuo Fan bertanya, Sansi muda, siapa gurumu yang telah melatihmu begitu kuat? Aku tidak punya tuan. Lalu bagaimana kamu mencapai tahap surga yang mendalam 3 abad yang lalu? Sekarang dia berhenti untuk memikirkannya. Gu Santong berkata dengan bingung, saya tidak tahu. Sepanjang ingatanku, aku sudah berada di tahap surga yang mendalam. Saya tidak punya siapapun untuk menelepon teman, mencari bahan sendirian. Zuo Fan terkejut ketika kesimpulan radikal muncul di benaknya. Bagaimana jika anak ini bukan manusia? Zuo Fan menjilat bibirnya yang kering, dia sendiri takut dengan pemikiran itu. Rata-rata manusia menjadi lebih kuat melalui kultivasi yang rajin dan pemahaman tentang Dao Surgawi. Tapi ada beberapa makhluk yang kuat secara alami, seperti binatang spiritual. Dan mereka yang mengambil bentuk manusia, adalah potongan di atas binatang spiritual belaka. Zuo Fan tidak berani menyelesaikan pemikiran itu. Jika itu benar, maka bukankah dunia fana, tempat yang dibenci oleh semua ahli dari domain suci, adalah tempat yang harus diperhitungkan? Mengingat ahli misterius di Abyss Mountain Range hanya bekerja untuk memperkuat hipotesisnya.
Ayah baptis, Gu Santong mengalihkan pandangannya yang cerah ke arahnya. Aku akan menggunakan hidungku. Dalam susunan ilusi sebelumnya, saya bisa melihat melalui apapun yang palsu dengan hidung saya. Tidak ada yang bisa membohongi indera penciumanku. Aku akan menemukan jalan keluarnya dalam waktu singkat. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Itu berhasil di luar karena ada semua jenis aroma yang berasal dari luar arai. Tapi di sini, di balik semua pasir ini, hanya ada lebih banyak pasir. Jika susunan ini memiliki kelemahan seperti itu, Kaisar Langit akan dianggap bodoh, dikurung dan kunci selnya dibuang. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Gu Santong menggoyangkan hidungnya dan berkata, "Saya menemukan sesuatu, Ayah Baptis. Aku mencium sesuatu yang familiar." "Apa?" Zuo Fan bermata tajam, membiarkan dirinya ditarik oleh anak itu. Baru beberapa langkah, mereka berhenti. Dia mengerutkan hidungnya lagi dan menunjuk, "Itu jalan keluar kita." Zuo Fan menemukan batu yang menonjol setinggi 3 inci. Sebuah tendangan bisa membuatnya terbang dengan mudah. Apakah ini inti dari susunan ilusi? Sebelum dia bisa memahami semuanya, Gu Santong melompati dan mengambilnya. Kemudian roboh di samping. Hus! Lingkungan tiba-tiba berubah. Mereka sedang berjalan ke bawah ketika perubahan pemandangan terjadi dan sulit untuk bereaksi dengan cepat. Tempat ini hanya setengah mil lebarnya, dengan langit hitam yang tenang, tetapi tanahnya bukan lagi pasir. Sebaliknya itu adalah tanah merah. Zuo Fan dapat dengan mudah mencium bau darah. Melihat ke belakang, dia menyadari bahwa mereka telah berjalan berputar-putar tidak sampai 100 meter dari tepian. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan bersukacita, "Syukurlah aku memiliki Gu Santong bersamaku, atau aku akan tertangkap mati berkeliaran di barisan ilusi sendirian." Kemudian, isak tangis terdengar di telinganya. Zuo Fan memandang Gu Santong yang bersandar pada pilar merah dan menitikkan air mata. Dia menunjukkan sosok yang sangat menyesal, dengan wajahnya yang berlinang air mata. Sansi muda, ada apa?" Zuo Fan mengangkat alis. Menggelengkan kepalanya, Gu Santong berusaha menahan tangisnya. "Aku juga tidak tahu. Saya hanya mencium aromanya dan tiba-tiba, hati saya tidak dapat menahan kesedihan." Terkejut, Zuo Fan mengamati pilar merah itu dengan cermat. Tatapan itu saja membuatnya melompat ketakutan. Tingginya ratusan meter, menonjol keluar dari tanah seperti gunung. Ia bahkan melewati langit hitam. Petir ungu tidak sekalipun berhenti menyambarnya, mengeluarkan suara hangus namun tidak bisa membuat satu penyok pun di atasnya. Zuo Fan mendecakkan lidahnya. Benda apa ini? Bagaimana ia bisa menahan begitu banyak sambaran petir ungu tanpa sedikit pun goresan? Yang mengejutkan adalah tahap petir, surga ke-12. Fakta pilar ini berdiri kokoh bahkan di hadapan ini, itu pasti istimewa. Zuo Fan dalam hati tersenyum, jadi Kaisar Langit pada akhirnya bodoh. Membiarkan pilar sebesar itu dengan aroma yang begitu jelas, tentu saja seseorang akan menemukannya. Tunggu. Zuo Fan menangkap sesuatu dan mengukur pilar dengan lebih detail sementara napasnya menjadi tidak teratur. Aroma ini, energi spiritual bercampur dengan sesuatu yang liar. Itu pasti dari binatang spiritual, bukan binatang suci. Zuo Fan tersentak saat hawa dingin merayapi tulang punggungnya. "Maksudmu pilar ini tidak terbuat dari logam tapi dari binatang suci?" Zuo Fan mulai menyisir catatan rahasia 9 ketenangan di benaknya. Pada zaman kuno, 5 binatang suci menguasai langit, tak terkalahkan. Bahkan para ahli Emperor State Puncak pun tidak bisa melawan mereka. Satu-satunya lawan mereka adalah 3 kaisar terkuat. Binatang-binatang itu adalah... Dan salah satu dari 5 binatang suci kuno adalah Soaring Kilin. Zuo Fan berteriak kaget. Tak satu pun dari 10 kaisar kuno terkenal yang pernah menyangka Soaring Kilin akan berakhir di sini. Dan dari kelihatannya, ia jelas sudah mati, hanya dengan kaki Soaring Kilin yang masih tertanam kuat di tempat ini. Pembunuhnya juga bukan rahasia, pemilik mata emas petir ungu langit ke-12, Kaisar Langit. Mungkinkah ini bukan sisa-sisa Kaisar Langit, tapi malah rumah jagalnya? Bab 243,
seni tertinggi Kaisar Surgawi, mata kekosongan ilahi. Bang! Bumi yang berguncang menarik Zuo keluar dari pikirannya. Dia berbalik untuk melihat Gu Santong menangis dengan air mata panas saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengguncang pilar. Dengan goncangan pilar, demikian pula seluruh ruangan. Baut petir ungu menghantam tirai merah, ingin menembus dan mengubah semua tempat ini menjadi abu yang membara. Zuo Fan berteriak, "Sanzi muda, apa yang kamu lakukan?" Tirai cahaya merah yang membuat kita tetap hidup berasal dari kaki kilin yang melonjak ini. Jika jatuh, kita akan mati bersamanya. Tapi, aku tidak tahan melihatnya disambar petir ungu. Aku tidak bisa menahan kesedihan, Gu Santong mendengus. Terkejut, Zuo Fan menoleh ke kaki kilin sambil berpikir. Mereka bilang darah lebih kental dari air. Dan setiap tindakan Gu Santong membuktikan kepadanya bahwa anak itu tidak biasa. Pada saat ini, anak itu beresonansi dengan kaki kilin yang melonjak dan mulai menangis. Apakah dia mungkin berhubungan dengan salah satu dari 5 binatang suci kuno, Soaring Kilin? Zuo Fan menghela nafas dan mengacak-acak rambut anak itu. Jika kamu tidak ingin dia menangis dari surga, berhentilah. Gu Santong tidak mengerti. Zuo Fan tersenyum, tidak apa-apa jika aku mati, tetapi jika kamu mati, pilar itu juga akan terasa sedih. Tidak ada yang ingin melihat keturunannya mati sia-sia. Maksudmu, dia adalah saudaraku. Gu Santong melebarkan matanya yang berkaca-kaca karena terkejut. Mengangguk, Zuo Fan melanjutkan, kamu merasakan kesedihan yang tak tertahankan saat kamu melihat kaki kilin disambar petir. Tidakkah menurutmu pemilik kaki ini akan merasa lebih sedih karena kakinya tidak bisa melindungimu dari petir ungu? Gu Santong menatapnya dalam-dalam dan tidak lagi menyerang pilar. Puff! Tiba-tiba, Zuo Fan meludahkan darah yang menghanguskan tanah lagi. Gu Santong menangis panik. Zuo Fan melambaikan tangannya dengan getir, petir ungu terus merusak tubuhku. Saya berharap menemukan seni untuk menghilangkannya di sisa-sisa Kaisar Langit, tapi... Sambil menghela nafas, Zuo Fan berkata, sepertinya aku selamat dari pintu masuk hanya untuk mati di dalam. Ayah Baptis, kamu akan baik-baik saja, kami baru saja menjadi kerabat. Gu Santong merasa cemas. Dia akhirnya menemukan seseorang yang merawatnya, hanya untuk melihatnya mati. Gu Santong sangat patah hati, air mata mulai jatuh lagi. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Dia adalah orang jahat yang jarang melakukan hal baik, namun meski begitu, seseorang menangis di ranjang kematiannya. Dia merasa bersyukur. Ironi di sini sangat jelas. Anak baptisnya yang menangis ini diperoleh melalui tipu daya dan niat buruk. Menyipitkan mata, Zuo Fan menghela nafas dan meletakkan cincin penyimpanannya di jari Gu Santong. Seperti sebuah warisan, cincin ini memiliki banyak bahan. Ambil. Saya harap Anda akan tumbuh dengan cepat. Dengan kekuatan alami dalam darahmu, suatu hari nanti kamu akan keluar dari sini. Ayah Baptis, air mata Gu Santong berkaca-kaca, menyentuh hingga ke inti. Zuo Fan menyeka air matanya dan mengeluarkan telur Thunder Skylark. Setelah kematianku, kamu akan kesepian. Ambil burung ini untuk membantumu menghadapi masa-masa. Dia tidak selesai saat kicau terdengar. Zuo Fan terkejut, apakah kamu bercanda? Sekarang sudah menetas. Bagaimana? Jerit. Dengan suara retakan yang keras, telur tersebut pecah dan memperlihatkan kepala seekor anak ayam kecil, dengan sambaran petir. Itu tampak berbeda dari Thunder Skylark pada umumnya, warnanya ungu. Dan yang mengejutkan adalah kilatan petir itu juga berwarna ungu. Gu Santong meringkuk ke samping saat melihatnya. Sementara Zuo Fan berdiri ternganga, tidak bisa dipercaya. Itu bisa menggunakan petir ungu surga pertama saat lahir. Thunder Skylark ini adalah varian. Anak ayam itu mengedipkan matanya yang seperti manik-manik ke arah Zuo Fan, menganggapnya sebagai induknya. Itu berteriak kegirangan dan mengepakkan sayapnya saat melompat ke arahnya. Ia belum bisa terbang, karena baru saja dilahirkan, tubuhnya yang lemah terhuyung-huyung dan kepalanya digosokkan ke tubuhnya.
Zuo Fan keluar dari situ sambil memandangi cewek yang berkedip itu. Kemudian dia mengutuk, dasar unggas kecil, kamu mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ke Lightning Canyon ini. Thunder Skylark normal hanya dapat mencapai level 6 dengan petir biasa. Tapi kau anak nakal yang terlahir dengan petir ungu. Saya menantikan untuk melihat seberapa tinggi yang dapat Anda capai. Ayah baptis, ambillah. Jangan biarkan dia mendekatiku. Gu Santong bersembunyi di balik kaki Kilin dan berteriak ketakutan. Zuo Fan tertawa, Sanzi muda, apa yang kamu takutkan? Petir ungunya hanya ada di surga pertama. Bahkan aku pun tidak akan terluka, apalagi kamu. Begitu aku pergi, kalian hanya akan saling melewati hari-hari panjang yang sepi di sini. Jangan takut, oke? Kemarilah. Karena aku sangat menyayangi makhluk nakal ini, dia bisa disebut anakku juga. Sebagai kakak laki-laki, kamu harus datang dan menyapa adikmu. Zuo Fan bersikap kekanak-kanakan. Dia tahu Gu Santong takut pada kilat ungu, namun dia sekarang menggodanya dengan menjadikan cewek ini kerabatnya. Gu Santong bergetar sambil gemetaran. Zuo Fan tertawa, aku tidak akan lama lagi di dunia ini. Menggoda yang terkuat di Tianyi, perompak tak terkalahkan, sungguh menyenangkan. Jadi dia menurunkan anak ayam itu dan mengarahkannya ke Gu Santong. Anak ayam itu, dengan senang hati menerima instruksi ibunya dan terhuyung-huyung ke arah Gu Santong. Seperti adik kecil yang ingin bermain dengan kakaknya. Tapi kilat ungu yang berderak di sekujur tubuhnya membuat rasa takut langsung menyerang Gu Santong. Kalahkan, hancurkan, jangan mendekat. Gu Santong melemparkan batu ke sekeliling pilar itu. Namun langkah anak ayam itu goyah sekaligus kenyal, mengelak saat mendekat. Faktanya, ia mengira kakak sedang mempermainkannya dan melompat-lompat kegirangan. Wajah menyedihkan Gu Santong hampir menangis. Itu terus melempar batu ke arahnya tetapi selalu meleset. Zuo Fan tertawa dari pinggir lapangan. Seperti seorang kakek yang terhibur oleh kejenakaan cucunya. Mungkin karena terdorong ke sudut dan melihat bebatuan tidak membantu, Gu Santong melihat sekeliling dan melihat sesuatu yang putih menonjol. Gu Santong melakukannya tetapi terkejut karena dia tidak bisa mengangkatnya. Ini lebih aneh dari fiksi. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa mengangkat batu kecil. Jadi dia menusukkan tangannya ke tanah dan berusaha menarik batu aneh ini. Tapi yang keluar dari tanah adalah batu seukuran manusia, terlihat lucu di tangan anak kecil seperti Gu Santong. Terlebih lagi, anak itu merasa berat bahkan untuk kekuatannya. Zuo Fan berteriak kaget tetapi Gu Santong diliputi ketakutan saat anak ayam itu semakin dekat. Jadi dia melemparkannya. Anak ayam itu berteriak dan mengepakkan sayapnya. Ketakutan adalah motivator yang kuat dan benar-benar membuatnya belajar terbang di tempat. Batu besar itu mengguncang bumi dan meninggalkan lubang selebar 1 meter di sekitarnya. Cewek itu mendarat dengan ketakutan di atasnya, dan kali ini menatap Gu Santong dengan jantung berdebar. Kakak tidak mempermainkanku, dia benar-benar membenciku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya melihat penampilan Gu Santong yang marah. Dia hendak memarahinya ketika matanya tertuju pada batu besar. Dia memeriksanya secara detail. Batu besar itu tampak seperti telur besar, halus dan berkilau sehingga bisa dilihat pantulan seseorang. Namun jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat cahaya memancar dari dalam, dan bahkan dapat melihat bentuk manusia. Menanamkan batu. Zuo Fan berteriak kegirangan, ini adalah harta yang luar biasa. Batu pemberian sangat langka di domain suci. Ini digunakan oleh master untuk mewariskan seni rahasia kepada murid atau anggota keluarga mereka. Biasanya, batu pemberian akan diturunkan dari pemimpin klan sebelumnya ke pemimpin klan berikutnya. Pemimpin baru akan menghancurkan batu itu dan mendapatkan warisan. Proses pewarisan juga menghancurkan batu yang diberikan. Ketika pemimpin mencapai akhir hidupnya, dia akan meninggalkan semua ilmunya ke dalam batu pemberian lain untuk pemimpin berikutnya. Dengan cara ini, warisan klan akan terus hidup. Tapi dia tidak pernah mengira dunia terpencil ini akan menyimpan harta karun sebesar itu. Ingatan siapa yang terkandung dalam batu pemberian ini? Apakah itu milik Kilin atau Kaisar Langit?
Jika itu milik Kaisar Surgawi, dia akan mendapatkan emas. Bahkan mungkin berisi cara menghilangkan petir ungu dari tubuhnya. Zuo Fan sangat ingin mencobanya. Sanzi muda, pecahkan batu itu. Gu Santong mengira Zuo Fan sedang memarahi secara tidak langsung. Jika kamu akan memarahiku, lakukan di depan wajahku. Aku tahu seharusnya aku tidak menggunakan batu sebesar itu pada anak ayam. Karena Anda menganggapnya sebagai putra Anda, dia adalah adik laki-laki saya, jadi saya tidak akan melewati batas. Tapi jangan gunakan batu itu sebagai alasan. Zuo Fan tertawa, saya senang mengetahui bahwa Anda mengakui kesalahan Anda, tetapi saya tidak memarahi Anda di sini. Saya hanya ingin Anda membantu saya memecahkan batu itu agar saya dapat hidup. Mata Gu Santong berbinar dan gembira mengetahui dia bisa menyelamatkan Zuo Fan. Jadi dengan ledakan, batu pemberian hancur berkeping-keping oleh tinju perkasa Gu Santong. Kabut beraneka warna keluar darinya. Di dalamnya, sosok manusia muncul, berusia sekitar 20 tahun tetapi dengan ekspresi yang bermartabat. Warna ungu berkedip-kedip di mata kirinya sementara mata kanannya sedalam jurang. Melihat lebih lama lagi, seseorang akan merasa tersedot. Pemimpin dari 10 kaisar kuno, Kaisar Langit. Zuo Fan tersentak. Orang itu tenang, tatapannya melihat ke depan tetapi memberi kesan bahwa ia mengabaikan semua ciptaan. Junior, karena kamu cukup beruntung untuk membuka batu pemberianku, kamu pasti kerabat. Saya akan memberikan kepada Anda seni magis terhebat saya, mata kekosongan ilahi. Perhatikan baik-baik. Apa, mata kekosongan ilahi? Aku memukul Mother Lode, hahaha. Zuo Fan bergidik karena gembira dan tidak bisa menahan tawa. Bab 244, tahap pertama dari Divine Eye of the Void. Ketika orang berbicara tentang Kaisar Langit, salah satu dari 3 kaisar kuno terkuat, mereka selalu menyebutkan kemampuan terbesarnya, mata emas petir ungu di sebelah kirinya, dan mata kekosongan ilahi di sebelah kanannya. Divine Eye of the Void juga merupakan kemampuan magis pertama yang dia pahami ketika dia memasuki tahap kaisar. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bahkan mata emas petir ungu pun tidak bisa mendekat. Zuo Fan sangat bersemangat, karena takut kedua bocahnya akan ikut campur, dia bahkan memberi mereka tanda untuk diam, namun mata dan telinganya tidak pernah melewatkan apapun yang terungkap dari gambar itu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kehilangan satu kata pun akan membuatnya menyesal tanpa akhir. The Divine Eye of the Void adalah seni magis mata tertinggi. Tempatkan perhatian Anda pada kata kosong. Itu adalah kata lain dari kekosongan. Hanya dalam kekosongan seseorang dapat memiliki ruang. Dan menjadi satu dengan kekosongan adalah suatu kebajikan. Bagaimanapun, semua ruang adalah kekosongan dan bukan kekosongan pada saat yang sama. Gambar Kaisar Surgawi berdiri tegak saat dia memberikan seni. Zuo Fan bahkan tidak berkedip, takut kehilangan satu gerakan pun. Gu Santong dan anak ayamnya dapat merasakan betapa pentingnya hal ini bagi Zuo Fan dan berdiri dengan tenang di samping. Selama 3 hari 3 malam, Zuo Fan tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan tidak berkedip karena betapa asyiknya dia. Kaisar Surgawi mengakhiri dengan, saya telah memberi Anda 12 tahap mata ilahi kehampaan. Anda sekarang memegang di dalam diri Anda kekuatan untuk menjadikan klan kami tertinggi, yang perlu Anda lakukan hanyalah menginginkannya. Mengenai seni magis kedua saya, Purple Lightning Gold Eye, itu lahir dari Divine Eye of the Void ini. Jika bakat Anda tidak kurang, itu akan datang kepada Anda seiring berjalannya waktu tanpa perlu melatihnya. Jika Anda kekurangan dalam hal apapun, carilah batu pemberian saya yang lain untuk membantu Anda melatihnya. Tetapi jika Anda ingin mengikuti jejak saya dan mencapai kekuatan saya, berhentilah di sini. Ambil apa yang telah saya berikan kepada Anda dan gunakan kemampuan Anda sendiri untuk mencapai pemahaman tentang itu. Kabut menghilang dan sosok Kaisar Langit memudar, meninggalkan potongan-potongan batu pemberian. Potongan-potongan ini sekarang telah berubah menjadi bongkahan batu yang tidak berguna. Zuo Fan mengerutkan kening. Gu Santong bertanya, ada apa, Ayah Baptis? Tidak ada, hanya kalimat terakhir yang aneh. Seolah-olah dia tidak ingin keturunannya berlatih di mata emas petir ungu. Mata Zuo Fan menyipit.
Gu Santong menertawakan langit dan mengejek, apa bedanya dengan yang dia inginkan? Itu semua tergantung pada keputusan Anda untuk berlatih atau tidak. Tentu saja aku mau, itu salah satu mahakaryanya. Zuo Fan melebarkan matanya. Lalu apa yang kita tunggu? Aku akan membantumu mencarinya. Gu Santong langsung melompat ke bebatuan di tanah, mencari batu pemberian lainnya. Zuo Fan akhirnya menggelengkan kepalanya. Kaisar Surgawi tidak ingin keturunannya melatih mata emas petir ungu, tetapi menyimpulkannya sendiri alih-alih mengikuti ajaran orang lain secara membabi buta. Namun, dia masih takut keturunannya tidak dapat mencapainya sehingga dia meninggalkan metode pelatihan untuk mata emas petir ungu. Zuo Fan, bagaimanapun, bukanlah keturunan Kaisar Langit, jadi tidak ada gunanya mematuhi ajaran Kaisar Langit. Siapa peduli? Sampah tidak mau tidak, itu ada di sini, jadi saya mungkin juga menggunakannya. Tapi yang menurutnya aneh, adalah bahwa gambar itu jelas dimaksudkan untuk meninggalkan semuanya untuk keturunannya. Jadi bagaimana bisa itu akhirnya dimanfaatkan oleh ini karena keberuntungannya, Kaisar Iblis yang terlahir kembali yang tersandung ke dalam. Melihat kaki kilin yang menonjol, Zuo Fan berpikir keras. Hehehe, siapa yang peduli? Karena jatuh di pangkuanku, kalau bukan aku yang mengambilnya, siapa lagi? Zuo Fan menyeringai, dan menjelajahi tempat itu bersama Gu Santong. Anak ayam itu melompat-lompat ke samping, berkicau dengan aneh. Apa yang ayah dan kakak lakukan? Mencari cacing untuk dimakan. Cewek itu melompat ke kesenangan. 1 jam kemudian, sebagian besar tempat itu terbalik tetapi tidak ada tanda-tanda apapun yang menyerupai batu pemberian lainnya. Zuo Fan penasaran, apakah tempat ini hanya memiliki mata ilahi dari batu pemberian kekosongan. Lalu dia menutup wajahnya dan mengumpat, aku bodoh sekali. Bagaimana dia bisa melupakan Long Jiu? Long Jiu mengatakan dia tersedot ke dalam badai petir ungu, dan dipukul di mana-mana. Secara kebetulan, dia masuk melalui celah dalam susunan dan menghancurkan batu pemberian mata emas petir ungu secara kebetulan. Jadi ketika dia mendengarkan suara aneh itu dia telah melatih mata emas petir ungu tanpa menyadarinya. Namun dalam keadaan panik, ia lupa metode pelatihan seni tersebut, sehingga membuat seni tersebut hilang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memutuskan apakah itu nasib buruk atau nasib buruk. Keberuntungannya yang bodoh adalah karena kemungkinan yang sangat kecil dari peristiwa-peristiwa itu yang pernah terjadi padanya. Selanjutnya, berturut-turut juga, dan nasib buruk karena dia jelas diajari keterampilan pamungkas, namun, dia terlalu banyak ayam untuk menyimpannya bersama untuk mengingatnya. Zuo Fan menghela nafas, lalu mengingat kata-kata Kaisar Langit. Ini mungkin merupakan berkah tersembunyi. Sanzi muda, kita bisa berhenti sekarang. Mata emas petir ungu tidak ditakdirkan untukku. Biarkan saja. Zuo Fan menghela nafas dan terkekeh. Gu Santong berkata, prihatin, tetapi bisakah kamu meringankan lukamu hanya dengan mata kekosongan ilahi itu? Seperti kata pepatah, siapapun yang memulai sesuatu pasti mempunyai cara untuk mengakhirinya. Petir ungu melukaimu jadi mata emas petir ungu harus menyembuhkanmu juga. Zuo Fan bergidik, merasa hangat dan tidak jelas di dalam. Dia hanya ingin mata emas petir ungu meningkatkan kekuatannya. Namun prioritas utama Gu Santong adalah menyembuhkannya. Aku mungkin telah menipunya, tapi dia mulai benar-benar menyukaiku. Itu tidak penting, mata ilahi dari kekosongan sudah cukup untuk menyembuhkanku. Zuo Fan tersenyum dan memberi isyarat kepada kedua putranya. Gu Santong masih merasa agak ditolak oleh cewek petir ungu itu, tapi dia melakukan yang terbaik untuk menerima adik kecilnya ini. Zuo Fan menepuk kepala mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh, Sanzi muda, dan kamu burung yang terlalu kecil, aku akan memanggilmu Kiawer. Ayahmu akan menyiapkan susunan dan memasuki pengasingan untuk menyembuhkan dan melatih. Saya tidak tahu kapan saya akan keluar. Kamu akan tinggal di sini tapi jangan berkeliaran di luar tirai cahaya. Jangan khawatir, Ayah Baptis, aku tidak akan. Gu Santong melambai, wajahnya menunjukkan ketakutan saat dia melihat petir ungu di luar. Tapi Kiawer, memiringkan kepalanya, tidak sadar. Zuo Fan tidak punya waktu untuk menjelaskan,
menyerahkannya kepada Gu Santong saat dia segera menyiapkan susunannya. Dia duduk bersila di tengahnya dan menutup matanya. Bulan-bulan berlalu. Hal berikutnya yang dia tahu ketika dia membuka matanya adalah langit yang masih kilat berwarna ungu. Perubahan yang dia rasakan di dalam adalah satu-satunya bukti waktu berlalu. Dengan pelepasan kekuatan yang luar biasa, mata kanannya memakai cincin emas yang berkedip-kedip dengan garis-garis ungu yang berkedip-kedip sesekali. Dia melepaskan susunannya dengan sapuan tangan dan Zhou Fan berdiri. Kamu keluar. Suara kekanak-kanakan terdengar dari belakang. Ayah Baptis, apakah kamu sudah sembuh sekarang? Tentu saja. Zhou Fan tersenyum dan menoleh ke Gu Santong. Tidak hanya sembuh, tapi baru dan membaik. Sekarang kita bisa meninggalkan tempat ini. Aku akan menunjukkan kepada kalian berdua kekuatanku saat kita terbang keluar dari sini. Wajahnya berkedut, Gu Santong menghela nafas. Ayah Baptis, ketika kamu menyombongkan diri, setidaknya buatlah itu masuk akal. Anda membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai lapisan ke-9 tahap tempering tulang. Bagaimana Anda bisa menerbangkan kami ketika Anda bahkan tidak berada di tahap surga yang mendalam? Saya sebenarnya memiliki lebih banyak harapan pada Kiawer. Gu Santong menunjuk ke langit dan berteriak, Kiawer, ayah keluar. Jerit. Dengan teriakan nyaring, seekor burung ungu sepanjang 3 meter melayang di atas tirai merah. Ledakan petir ungu yang tak berujung menghantam tubuhnya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Zhou Fan ternganga, apakah itu Kiawer? Dia sudah menjadi binatang spiritual tingkat 4 dan dapat menghasilkan petir ungu surga keempat. Tapi bagaimana petir ungu surga ke-12 di luar tidak berpengaruh padanya? Awalnya aku juga khawatir, tapi dia pasti memiliki sifat yang sama dengan petir ungu. Gu Santong mengangkat bahu, petir ungu itu tidak pernah menyakitinya. Dia menyerapnya dengan insting dan kemudian melepaskannya tanpa konsekuensi apapun. Zhou Fan berkedip karena terkejut. Anak baptisku adalah monster, dan makhluk spiritualku juga merupakan makhluk aneh. Bahkan petir ungu surga ke-12 tidak mengganggunya. Tapi itu sudah jelas. Saya rasa saya juga telah masuk ke dalam barisan monster. Aku mungkin disebut monster oleh orang lain, tapi sekarang, aku yakin aku bahkan bisa mengejutkan Sanzi muda, hahaha. Zhou Fan memalingkan wajahnya yang tersenyum ke arah Gu Santong. Sanzi muda, apakah kamu memakan semua bahan yang kuberikan padamu? Berabad-abad yang lalu, dan Kiawer makan setengahnya. Saya belum memiliki bahan untuk dimakan selama 3 tahun sekarang dan tidak bisa keluar juga. Aku kelaparan di sini. Gu Santong menggosok perutnya dengan sedih. Zhou Fan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, ayah akan membawamu keluar sekarang. Ya benar, kultivator bon tempering lapisan ke-9. Bahkan jika kamu memang harus menyembuhkannya terlebih dahulu, kemajuanmu terlalu lambat. Gu Santong menggoda, lalu menghela nafas, harapanku tertuju pada Kiawer. Dia tidak takut dengan petir ungu dan begitu dia menemukan jalan keluar dari sini, dia akan membawakanku banyak bahan, hehehe. Wajah Zhou Fan merosot, bagaimana saya bisa membiarkan seorang anak memandang rendah ayahnya? Jadi dia terbatuk untuk menarik perhatian Gu Santong. Sanzi muda, bagaimana kamu bisa begitu kejam pada orang tuamu? Anda membuat saya terlihat buruk. Ayo, lemparkan aku pukulan. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Kultivasi bukanlah segalanya. Gu Santong memandangnya dengan aneh. Ayah, seriuslah. Bahkan ahli Radiant State pun tidak bisa menerima pukulanku. Hentikan obrolan dan lanjutkan. Saya mengatakan bahwa saya akan menunjukkan kekuatan saya dan itulah yang akan saya lakukan. Teriak Zhou Fan. Gu Santong menghela nafas dan mengulurkan satu jari. Ayah sangat keras kepala sehingga aku tidak punya pilihan selain bermain dengannya. Saya hanya berharap saya tidak berlebihan. Gu Santong hanya menjentikkan. Tembakan riak seperti anak panah langsung ke Zhou Fan. Gu Santong telah mengendalikan kekuatannya seminimal mungkin, tetapi Zhou Fan bahkan tidak bisa menganggap enteng ini. Namun dia berdiri di sana tidak terpengaruh karena serangan itu mendekat dengan cepat. Hati-hati, ayah baptis. Gu Santong menangis panik, kenapa aku tidak menahan diri lagi?
Bahkan jika ayah adalah seorang kultivator tubuh, levelnya terlalu rendah dan ini akan membuatnya menjadi bubur. Keterkejutannya tidak berakhir di sana saat mata kanan Zhuo Fan berkilat keemasan dan menghilang ke udara tipis. Saat dia muncul, dia berada di belakang Gu Santong. Tahap 1 Divine Eye of the Void. Zhuo Fan mencibir. Gu Santong terkejut. Karena saat Zhuo Fan pergi, dia kehilangan semua jejaknya. Bukan hanya penglihatan, tapi juga penciuman dan pendengaran. Semua indera gagal mendeteksinya seolah-olah dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini tidak mungkin. Bab 245, keluar. Sanzi muda, inilah pukulanku. Sebelum Gu Santong sadar tentang dia, Zhuo Fan berteriak. Gu Santong akhirnya mengejek, ayah, menghindar itu mudah, tapi meninju. Dimulai dengan kedipan, petir ungu ditembakkan untuknya. Mata Gu Santong membelalak dan nalurinya berteriak padanya untuk menghindar ke balik pilar dengan melompat. Petir melintasi angkasa dalam sekejap, menghantam pilar dengan ledakan. Gu Santong mengintip keluar dan melihat tinju Zhuo terbungkus petir ungu. Gegat Vater, bagaimana kamu bisa menggunakan petir ungu? Hahaha, itu berkat Divine Eye of the Void. Zhuo Fan menjentikkan tangannya, menjadi sombong setelah melihat reaksi Sanzi muda. Dia akhirnya harus pamer di depan putra angkatnya yang seperti dewa. Mata kehampaan ilahi memberi penekanan pada bagian kehampaan. Penggunaan utamanya adalah kontrol atas ruang. Tahap pertama memungkinkan saya untuk berpindah tempat di mana saja dalam jangkauan pencarian jiwa saya. Dan mata kanan Zhuo Fan bersinar keemasan dan cincin Gu Santong muncul di jarinya. Izinkan saya mengontrol penuh atas benda mati, mengubah lokasinya. Hahaha, Sanzi muda, karena kamu memakan semua bahan darinya, kamu tidak memerlukan cincin penyimpananku lagi. Bahkan Gu Santong mau tak mau melongo melihat penjelasan dan tampilan seni yang begitu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Skeng tak terkalahkan menunjukkan wajah terkejut. Bukankah itu membuatmu tak terkalahkan, karena tidak ada yang bisa memukulmu? Gu Santong berkedip. Menggaruk dagunya, Zhuo Fan mengangguk, kamu bisa mengatakan itu, tapi tidak juga. Jika tahap pertama Divine Eye of the Void begitu tak terkalahkan, apa gunanya 11 tahap yang tersisa? Sebenarnya, ini hanya kontrol atas ruang. Jika ruang disegel, atau saya berada di dalam ruang lain, saya tamat. Lalu ada apa dengan petir ungu itu? Bagaimana? Gu Santong tergagap. Zhuo Fan menyeringai dan mata kanannya berkilat ungu. Setelah melatih Divine Eye of the Void ke tahap 1, mata kananku dapat membuka dimensi saku. Sisa-sisa petir ungu yang menghancurkan tubuhku dan tidak bisa dihilangkan kini disimpan di dimensi saku itu. Untuk menggunakannya atas kebijaksanaan saya. Itulah sebabnya saya mengatakan kultivasi bukanlah segalanya. Saya mungkin telah menggunakan sebagian besar waktu saya untuk menyembuhkan dan memahami mata kekosongan ilahi tahap pertama, tetapi kekuatan sejati adalah masalah lain. Zhuo Fan menyeringai, membuat Gu Santong tercengang. Meskipun Zhuo Fan tidak mengalami perubahan besar dalam 5 tahun terakhir, pelatihan dalam seni yang luar biasa tetap membuatnya menjadi orang aneh. Jika Gu Santong tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Kalau keluar seperti ini, dia akan seperti serigala yang bersembunyi di antara domba, siap menyerang siapapun yang disebut ahli di luar sana. Siapa yang pernah mencurigai kultivator Bone Tempering lapisan ke-9 memiliki kartu truf yang begitu gila? Lalu bagaimana dengan tahap kedua, Ayah Baptis? Coba kulihat, Gu Santong sangat ingin menyaksikan lebih banyak lagi kekuatan mata ilahi dari kekosongan. Tersipu, Zhuo Fan terbatuk-batuk. Mata kekosongan ilahi sangat sulit untuk dipahami. Bahkan aku baru mempelajari tahap pertama setelah sekian lama. Wajah Gu Santong tenggelam dalam kekecewaan bahkan sebelum dia selesai. Zhuo Fan menggaruk kepalanya, tak berdaya, wajah anak itu berubah lebih cepat dari cuaca. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang mencerahkan hari Gu Santong, tapi karena ruang ini memiliki asal yang sama dengan mata kehampaan ilahiku, kita bisa sekarang tinggalkan tempat ini. Sanzi muda, kamu akan makan lebih banyak bahan. Luar biasa. Gu Santong melompat 10 kaki kegirangan,
sudah kembali ke dirinya yang ceria. Dia mendengar Zuo Fan mengatakan itu sebelumnya tetapi tidak mempercayainya sedikit pun. Sekarang, setelah demonstrasi Zuo Fan, dia sangat percaya. Qiaoer juga terbang di depan Zuo Fan dan mengelilingi Zuo Fan dengan gembira. Zuo Fan tertawa dan mengulangi penjelasannya sebelum menunjukkan cincin gunturnya, "Jangan melawan saat aku menempatkanmu di cincinku. Kami kemudian akan segera meninggalkan tempat ini dan mengeluarkanmu." Qiaoer mengepakkan sayapnya dengan gembira. Rasanya sangat dekat dengan cincin guntur karena dimurnikan dari induknya dan masuk ke dalamnya tanpa keluhan. Gu Santong ragu-ragu, "Ayah baptis, tunggu sebentar." Gu Santong menoleh ke pilar, berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, air mata mengalir di wajahnya. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku tahu kamu adalah saudaraku. Aku tidak tahu bagaimana kamu mati, tapi aku merasa sedih atas kematianmu. Aku pergi sekarang, meninggalkanmu sendirian. Jaga dirimu." Gu Santong menyeka wajahnya dan pergi ke Zuo Fan. Dia tidak menoleh ke belakang, karena takut dia tidak ingin pergi. Menempatkan Gu Santong di atas ring, Zuo Fan melihat ke pilar dan menghela nafas, melonjak kilin, "Saya bukan orang yang baik, dan saya tidak ingin pergi antara Anda dan Kaisar Langit. Sebagai kilin yang melonjak, Anda adalah ramuan yang dikirim dari surga untuk saya. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Tapi, sebagai ayah baptis anak ini, aku masih berharap bisa meringankan rasa sakitnya." Sambil menghela nafas, mata Zuo Fan bersinar terang dan menghantam pilar. Dengan keras, pilar itu bergoyang dan jatuh. Dengan keruntuhannya, tirai merah juga menghilang. Petir ungu di atas langit hitam menyerbu Zuo Fan seperti serigala, ingin mencabik-cabiknya. Tapi Zuo Fan tetap tenang seperti biasa. Dia meletakkan kaki kilin di cincinnya kemudian mata emasnya berkilat, tepat saat kilat ungu hendak mengenainya, menghilang dari dunia ini. Hal berikutnya yang dia tahu, dia berada di luar lubang yang dia gunakan untuk masuk ke ruang ini. Tapi petir tidak menyambarnya saat dia menghilang lagi. Jadi, di lautan petir ungu, kilatan emas terlihat terus-menerus dan semakin jauh. Dan petir ungu tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Ketika mereka sampai di tepi Lightning Canyon, mata emas Zuo Fan bersinar sekali lagi. Suara mendesing. Perhentian terakhirnya adalah di hutan lebat. Mendongak, bulan terang menggantung di langit memandikan sudut dunia ini di bawah sinar bulan. Akhirnya keluar, tapi di mana aku? Menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan merasakan kebebasan lagi. Dengan Lightning Canyon yang mengembara di benua itu, dia kesulitan untuk menentukan lokasi tepatnya. Lagi pula, siapa yang peduli? Tidak apa-apa selama aku keluar. Dia mengeluarkan Gu Santong dan Qiaoer dari ringnya dan anak itu sangat gembira akhirnya bisa keluar lagi. Ini adalah pertama kalinya Qiaoer melihat dunia nyata, dan menangis kegirangan. Ia terbang kemana-mana, penasaran untuk menjelajahinya. "Sanzi muda, aku punya hadiah untukmu." Zuo Fan menunjukkan senyuman lembut pada anak itu. Gu Santong bertanya dengan gembira, Apakah kamu memiliki lebih banyak bahan tersembunyi di cincinmu?" Zuo Fan menggelengkan kepalanya, "Dasar bajingan kecil, kamu mengambil cincinku dari mereka. Di mana saya dapat menemukannya? Saya pikir ini jauh lebih menarik bagi Anda." Zuo Fan kemudian menunjukkan kaki kilin yang masih berkedip-kedip. Gu Santong meneteskan air mata saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Kamu mengeluarkannya." "Tentu saja, saya tahu betapa Anda peduli dan tidak ingin itu diretas oleh petir ungu. Karena aku punya kekuatan, tentu saja aku akan membantumu." "Terima kasih." Gu Santong menyeka air matanya dan membungkuk dalam-dalam. Zuo Fan benar-benar merupakan citra meludah dari mantan ayah baptisnya, juga memiliki perhatian yang sama untuknya. Dia lebih menghargai Zuo Fan sekarang, bahkan lebih dari orang tua kandungnya. Ini mungkin salah satu tindakan kebaikan Zuo Fan yang sangat langka. Dia selalu melihat ke arah Gu Santong dan memikirkan bagaimana cara memanfaatkannya. Namun hati murni anak itu menyentuhnya, membuat cinta kebapaan bersemi dalam hatinya yang kejam dan mati.
Gu Santong pergi ke kaki Kilin, merasakan permukaannya yang kasar dan bahkan memeluknya, merasakan kehangatannya. Dia kemudian mendatangi Zuo Fan dengan permintaan, "Ayah baptis, maukah kamu menjaganya sebentar?" "Kenapa kamu tidak?" Zuo Fan bertanya, tetapi melihat wajah sedih Gu Santong dan dapat dengan mudah menebaknya. Gu Santong dipaksa berjanji untuk mempertahankan ibu kota kekaisaran dan bahkan tidak diizinkan memakan bahan-bahan yang sangat disukainya. Bagaimana dia bisa diizinkan menyimpan cincin itu? Itu akan segera ditemukan dan disita jika dia membawanya. Zuo Fan menghela nafas, "Baiklah, tapi sebaiknya kamu berhati-hati dan jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Jika Anda pernah menemukan diri Anda dalam bahaya besar, lupakan janji itu. Hidupmu lebih penting." "Ya." Gu Santong tersenyum cerah. Zuo Fan membalas senyumnya dan menyembunyikan kaki Kilin itu. "Ngomong-ngomong, Ayah baptis, sudah 5 tahun sejak saya diizinkan meninggalkan ibu kota kekaisaran. Saya perlu melaporkan kembali, tetapi kemana Anda akan pergi?" Di momen perpisahan mereka, Gu Santong masih merasa enggan untuk pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan menyeringai jahat. "Sejak 5 tahun berlalu, ini adalah waktu yang tepat untuk memulai debat esoterik. Saya pergi ke sana untuk menghidupkan suasana. Mari kita lihat apakah orang-orang aneh Regent Estate yang legendaris itu dapat memenuhi ekspektasi." Hahaha. Bersambung.